luar biasa karena semua anak-anak yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Mari kita saat ini bersama-sama selain menyapa semua keluarga di rumah, mari kita juga menyapa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga dan kepada Allah Roh Kudus. Mari bersama-sama kita fokuskan hati, duduk yang manis, kita menyembah Tuhan. Haleluya.
kuasa-kuasa yang luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, adik-adik yang manis, kita harus selalu memuji Tuhan, bukan? Coba sekarang, ada nggak teman di sebelah kanan atau kirinya, atau mungkin bersama papa dan mama di rumah, tos, ajakin tos. Boleh kok, kalau di rumah boleh dong, kalau di luar jangan ya, jangan sembarangan tos. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita puji Tuhan dan menyanyi buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 tidak pernah berubah dari dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita punya Tuhan yang dahsyat. Dialah satu-satunya yang menebus dosa kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Yesus itu satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Dialah satu-satunya penyelamat kita dan Dia akan selalu ada buat kita. Dialah penolong kita, Dialah penebus kita. Mari kita tetap percaya bahwa firman Tuhan mengubahkan hati kita semua ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik mau dengar firman Tuhan harus duduk yang manis, buka telinganya lebar-lebar, dan kita benar-benar menikmati setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak. Kita siapkan hati kita ya. Biarlah Roh Kudus yang manis memberkati kita dan menolong kita untuk mengerti isi hatinya Tuhan.
mengerti firman Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang manis, yang menyenangkan hatinya Tuhan, dan kami dapat membanggakan orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman itu kami terima dan kami tanam menjadi tanah kami yang baik, akan berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adikku yang sangat kakak kasih. Luar biasa, hari ini kita ketemu lagi untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Pastinya sudah ya. Duduk yang manis, buka telinganya lebar-lebar, dan buka hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini, di mana Tuhan mengkhususkan hari ini untuk kami beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar mengerti isi hatinya Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus yang manis membuat kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran dan taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang manis, akhir-akhir ini kan kita lagi ngadepin namanya pandemi. Pandemi corona. Gara-gara pandemi ini, kita kok nggak boleh pergi-pergi. Banyak sekali peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Bahkan mama papa di rumah juga selalu bilang kan, selalu wanti-wanti, jangan main-main keluar rumah ya. Kan gitu ya. Terus kemana-mana harus memakai masker. Ya nggak? Iya dong. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan taat nggak? Melakukannya nggak? Pastinya melakukannya ya. Jadi kalau kemana-mana kita harus pakai masker, kita harus rajin cuci tangan, kita harus jaga jarak. Itu semua adalah peraturan yang harus kita taati. Harus kita lakukan dengan sepenuh hati karena kita mengasihi tubuh kita, kita mengasihi orang tua kita mengasihi teman-teman kita dengan saling menjaga kesehatan supaya tidak terkena COVID, tidak terkena virus, tidak jadi sakit ya. Nah, adik-adik, ada firman Tuhan juga kita mengajarkan bagaimana kita caranya supaya kita menjadi orang yang taat karena kasih. Nah, hari ini Kakak Sharon mau mengajarkan tentang mengasihi Tuhan dengan kasih tapi dengan segenap hati, dengan ketaatan. Nah, kita buka dulu di Markus 12 ayat 30. Gampang, nanti jadi ayat hafalan juga loh ayat ini. Bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, firman Tuhan ini sangat dahsyat adik-adik. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan dan pikiran kita, maka kita akan menjadi anak-anak yang taat seperti ada seorang tokoh Alkitab yang luar biasa adik-adik. Dia ini disebut Bapak orang percaya. Siapa yang tahu namanya? Iya, dia adalah Bapak Abraham. Kita mau belajar dari Bapak Abraham yang taat karena kasihnya kepada Tuhan. Disuruh apa aja dia mau. Karena dia mengasihi Tuhan. Seperti tadi yang kakak bilang, adik-adik, karena mau COVID ini, karena kita kasih sama diri kita, sama orang tua, kita harus menuruti peraturan yang ada, pakai masker dan segala macam. Nah, Bapak Abraham ini juga begitu. Ketika Tuhan suruh dia pergi, dia taat adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau lihat film dulu ya. Film tentang bagaimana ketaatan Bapak Abraham. Siap-siap ya, jangan pergi kemana-mana. Kakak kasih hitungan ke-5 buat adik-adik mungkin mau ambil minum dulu. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat menonton. Tuhan berfirman, Abraham, aku ingin kau meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain. Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana ia harus pergi.
keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Mana mungkin? Pikir Abraham. Sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Pergilah kemana ku perintahkan, kata Tuhan. Maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Percayalah kepadaku. Abraham pun percaya kepada Tuhan. Dibawanya Sarah, keponakannya yang bernama Lot, dan semua harta benda milik mereka. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri bernama Kanaan. Setibanya di sana, Abraham berkemah di Shikem. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu, kata Tuhan. Abraham membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di sana. Abraham mengelilingi negeri perjanjian Tuhan itu. Betapa senang hatinya telah mempercayai Tuhan. Maka dibangunnya sebuah mezbah lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janjinya. Ya, bagaimana adik-adik? Bagus kan filmnya? Bagaimana Bapak Abraham ini taat sekali dengan firman Tuhan. Bagaimana Bapak Abraham melakukannya dengan sukacita, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan baik karena mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal pikiran kita dan dengan kekuatan. Dengan kekuatan. Iya, karena kan Bapak Abraham harus pergi. Bayangkan adik-adik, ketika Bapak Abraham itu kan pergi, dia harus membawa seluruh keluarganya adik-adik. Dan itu capek loh, pastinya, iya nggak? Adik-adik aja, nih kadang-kala disuruh pakai masker, kadang nggak mau, mami nggak mau, karena sesak napas, kan aku mau lari sana, mau lari sini. Tapi kalau kita melakukannya dengan ketaatan, dengan kasih, pasti tidak akan rasa capek, tidak ada rasa kesal ya. Nah, jadi adik-adik lakukan semuanya, lakukan kasih kita kepada orang tua, kepada diri kita sendiri, bahkan terlebih lagi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran dan akal budi kita, dan dengan kekuatan kita. Pasti akan ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan siapkan buat kita semua. Nah, kita mau belajar ayat hafalan ya. Dari mana tadi? Markus 12 ayat 30. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana? Bisa? Sekali lagi ya. Sama-sama yuk kita menghafal firman Tuhan. Dan jangan lupa, jangan cuma dihafalkan, tetapi harus dilakukan dengan dengan kasih ya. 1, 2, 3. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Oke? Bisa ya?
Coba di rumah, nanti di rumah dilakukan pelan-pelan ya. Boleh bareng sama mama, boleh bareng sama kakak, sama adik, atau sama teman-teman. Teman-teman yang di rumah boleh diajarin juga supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tidak lagi dengan setengah-setengah, dengan semua yang ada pada kita. Dan kita akan dengan sukacita menerima berkat-berkat Tuhan. Oke adik-adik, selamat melakukan firman Tuhan. Jangan lupa ya ayat hafalannya. Sampai ketemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, adik-adik yang kakak kasih juga, mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tutup mata, tundukkan kepala, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sungguh penuh kasih, kami bersyukur kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Biarlah Tuhan, kami juga akan mengasihi Engkau senantiasa. Kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang akan terus diberkati untuk memberkati, untuk menjadi kesaksian-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan nubuatkan atas setiap kami boleh terlaksana seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan rencana Tuhan. Kami mau seperti anak panah yang melesat sampai pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini hamba berdoa buat anak-anak yang luar biasa dan Kau kasihi Tuhan. Berkati mereka dalam pelajaran mereka, berkati mereka dalam studi mereka, sekalipun dilakukan lewat online Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan hapus setiap kebosanan dalam diri mereka. Tuhan digantikan dengan sukacita dan kasih-Mu melingkupi mereka dan keluarga mereka. Tuhan memberkati Papa, Mama, dan usaha mereka senantiasa Tuhan. Tuhan tak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang terus berharap kepada Tuhan. Kami percaya anak-anak kami yang kami kasihi terus ada dalam lindungan Tuhan. Dan biarlah mereka tetap mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi orang tua dan keluarga mereka. Anak-anak akan terus berdoa buat keluarga dan buat bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu terus berdoa dan terus mengasihi Tuhan dan juga bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.